Orang ngotot kalau pidato harus pakai mulut secara langsung. Karena apa? Itu adalah pemberian Allah. Bahkan speaker di Masjidil Haram dilarang. Bid'ah. Akhirnya apa? Akhirnya kacau semua sholat di Masjidil Haram. Karena imamnya rukuk, makmumnya baru takbir. Imamnya sudah sujud, makmumnya baru rukuk karena nggak dengar. Akhirnya kekacauan itu diselesaikan oleh Sayyid Alawi, Sayyid Alawi, bapaknya Sayyid Muhammad. Ketika terjadi seperti itu, Raja Saud nggak mau pakai speaker. Akhirnya kemudian ketika ketemu, kenapa Anda pakai kacamata? Karena pandangan saya sudah tidak jelas. Matamu tetap ada tapi tidak jelas, maka kamu boleh pakai kacamata. Imam juga bacaannya masih jelas tapi tidak didengar belakang, maka diperbesar pakai speaker. Fungsi speaker tidak lebih dari fungsi seperti kacamata. Boleh loh, lama. Begitu sekarang speaker banter-banteran. Iya, disuruh mengecilkan, mengatakan adzan dilarang. Pancen niki wong konslet. Inilah Indonesia. Jadi makanya itu gara-gara sampean itu apa? Gara-gara pilpres itu. Wong pilpres itu hanya kelanjutan pilkades kok. Tiba-tiba perang bakar apa? Pilpres itu kelanjutan pilkades, naik dikit pilkada, naik dikit pilgub, naik tertinggi pilpres. Itu pesta demokrasi, wajar dari dulu ada dangdutannya, biasa. Pilpres ya dangdutan, pilkada yang dangdutan, syukur ada duitnya, ya kan gitu. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Biasa aja. Indonesia itu gak usah ribet, biasa aja. Nah itu makanya Indonesia bisa bertahan seperti ini karena biasa-biasa aja, asal wajar saja. Loh iya kan, loh bahasa Indonesia itu kan bisa apa saja. OTW, on the way, ojo takok bae. Nah, semua punya potensi untuk menjadi gerakan transnasional. Cerita-cerita besar semua punya cerita transnasional. Kisah cinta itu adalah kisah internasional. Kenapa yang lebih terkenal Romeo dan Juliet? Karena cerita Romeo dan Juliet dimiliki oleh bangsa yang hari ini menjadi pemenang, padahal kita punya segalanya. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Eropa, orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya sampai Ingtai. Kita punya banyak kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut dan yang lain banyak. Sana punya orang kuat namanya Sam'un, Arab. Eropa punya orang kuat namanya Samson. Kita punya Sipahit lidah. Kita punya Bantung Bondowoso. Sana punya cerita ibu tiri yang kejam dalam. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti imun. Apa yang tidak kita punya? Tapi kenapa gerakan-gerakan cerita-cerita mereka miliki menjadi cerita internasional? Karena mereka punya bangsa yang kuat dan bangsa yang menang. Dan itu berawal dari mana? Dari rasa cinta pada bangsa dan negara. Loh kok sekarang malah semua diajari benci pada bangsanya dan negaranya? Punya presiden jelek, punya budaya jelek, tentara jelek, polisi jelek, presiden jelek. Terus apa yang akan kamu banggakan pada bangsa dan negaramu? Dan bagaimana caranya menjadi transnasional kalau kalian sangat tidak bangga menjadi bangsa Indonesia? Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kok kamu malu? Apa yang buat kita malu akhir-akhir ini? Seolah bangsa kita ini jelek semua, punya budaya jelek, punya apa saja jelek dan suka diolok-olok. Seolah-olah yang terbaik itu hanya Eropa, yang terbaik hanya Arab. Seolah-olah bangsa kita bukan bangsa yang besar. Ingat,
bahwa sebelum Cina menguasai dunia, sebelum Eropa menguasai dunia, sebelum Mongolia memporak-porandakan dunia, kita punya bangsa Majapahit, kita punya bangsa Singasari, kita punya bangsa Sriwijaya. Satu-satunya yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Mereka sebelum mereka punya Declaration of Independence, sebelum mereka punya manifesto komunis, kita sudah punya negara Kertagama dan Soma, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bangsamu. PKP membayangkan transnasional, bagaimana Nahdlatul Ulama menjadi gagasan internasional, tapi kalau kita tidak punya landasan bagaimana membangun kecintaan pada bangsa dan negara, akan sangat sulit diwujudkan. Makanya PKPNU selalu mengatakan NKRI, NKRI, NKRI. Itu kalau tidak begitu gimana kamu mau bangkit? Emang mau bangkit sendiri-sendiri? Unyu ya bisa. Itu loh, ini awal. Makanya Pancasila, NKRI, terus apa, siapa kita itu apa, agar kita punya kebanggaan bahwa kita juga manusia yang sama, hanya karoseri kita memang kecil itu aja, memang beda. Tapi Allah sudah mengerti bahwa kita dibikin kecil-kecil ini memang ini wujudnya orang Indonesia. Orang Eropa memang harus dibikin besar karena Allah menempatkan orang Eropa di bumi yang ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil kedinginan mati. Makanya bangsa Eropa itu bangsa yang menghitung waktu, bangsa yang menghitung jarak, bangsa yang menghitung matahari, karena dalam 1 tahun 4 bulan kehilangan matahari. Kalau sudah kehilangan matahari, makanan harus bergizi, harus pakai daging, susu dikeraskan namanya keju, diawetkan, susu dibusukkan namanya yogurt, kemudian dimakan di musim dingin, daging dimakan, kurang kalori, mati. Kita punya bangsa lebih enak, seumur-umur makan kubis hidup. Orang Eropa begitu kehilangan matahari dia harus pakai pemanas. Kalau kepanasan harus pakai pendingin. Turbin listriknya tidak boleh mati. Kenapa tidak boleh mati? Begitu turbin listriknya mati, panas dan dingin tidak bisa diatur. Makanya mereka punya teknologi air condition. Kita negeri yang tidak panas dan tidak dingin. Makanya kita bukan negeri perang berebut energi, sana perang berebut energi untuk jaminan musim panas dan musim dingin. Kita tidak panas tidak dingin, nggak perlu ribut tentang energi, cukup pakai sarung. Kalau kepanasan kita kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Ada sekali anduk sarung. Di sana kalau sudah musim dingin mau cari ikan nggak ada, sungainya membeku. Makanya kalau musim panas sungai ikannya diawetkan namanya sarden. Kita seumur-umur cari ikan ada, makanya nggak usah makan sarden. Kita makan ikan segar, ikan baung luar biasa. Iya, mak mana kau nih? Nggak pacak kau nih, bersyukur tegera kau. Saya gitu, dikit-dikit saya bisa. Bahasa orang Komering, bahasa orang Semende bisa saya. Ide gitu ngerti deh. Au mak mana kau nih kabah? Kerbai inilah. Nah, ngerti, istriku itu orang Semende. Makanya saya nggak mau nikah lagi, takut ditujah. Istriku itu orang Maluku Selatan. Mas, nikahlah kau, kutujah kau. Jadi saya sebenarnya berani, tapi dia lebih berani. Pakai kuduk katanya. Aku tujah kau pakai kuduk mas kalau nikah lagi. Aduh jangan. Kalau nggak terima aku pakai gerahang katanya. Loh, iya, asli orang situ. Putih gitu, makanya saya cari orang sini putih, karena saya udah hitam. Untungnya anaknya nggak kayak zebra. Lah kita nggak ngerti betapa kita cari ikan ada. Kalau nggak ketemu ikan, labi-labi juga ada, kodok ada. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya mereka kalau musim bulan Desember menghias pohon
itu pohon cemara, karena bulan Desember yang nggak rontok daunnya, hanya pohon cemara. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini penting, karena itu memahami kalau mau menjadi gerakan transnasional, mampu membaca apa yang ada di luar Indonesia. Orang Eropa itu susah hidupnya, makanya dia lihat matahari terbit senang, kita malah lihat matahari capek, malah ditutup biar tidak kepanasan pakai sunblock. Nanti kalau kepanasan pakai skincare ya. Orang Arab cantik ganteng, kenapa? Airnya jarang. Kalau dibikin jelek kayak gini nggak mandi tambah jelek. Nah kalau dibikin ganteng gitu walaupun nggak mandi tetap ganteng. Orang Cina susah, sekarang dia mikir 2,5 miliar orang. Sampean bayangkan satu negara mikirin mulut 2,5 miliar manusia. Itu kalau setengah kilo gandum sehari ada sekitar 1.200 1 juta berapa ton ini, kita nggak kebayang itu. Makanya orang Cina itu kalau makan gandum irit dibikin mie panjang-panjang disumpit biar awet. Kalau cara makannya kayak orang Oku Timur, apa sih cabok ini apa? Ayam dipendekkan usianya dari 5 bulan tinggal 40 hari. Makan kambing nggak cukup mereka, karena kambing satu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka cukup makan babi, pentilnya 24, anaknya 30. Cukup. Loh ini sampai mesti paham. Begitu salah menghitung neraca ekonominya, mati mereka. Makanya mereka bergerak kemana-mana carikan kehidupan. Apa sampean ikhlas orang mati karena nggak makan? Tiba-tiba hancurkan Cina, bunuh Cina. Lah nek Cina mati, sing numpute lomu sapa? Ini dunia pahamono, peng PKP terutama. Makanya NU itu terbuka, santri terbuka, karena apa? Kita tahu bahwa rahmannya Allah itu untuk semua makhluk. Jangan sok-sokan. Orang Afrika bingung, dia bikinkan makan, kelaparan di mana-mana. Karena apa? Mereka belum bisa selesai dengan binatang. Nanam jagung habis dimakan burung betet. Betet Afrika gedenya sak mintok, namanya makhau, dijual ke Indonesia seharga 200 juta. Nanam padi habis dimakan empritnya masih triliunan, diekspor ke sini satu seharga 30 juta, namanya black strut. Orang Afrika nanam telo, ubi kayu habis dimakan celeng. Nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika sekali makan langsung 1 tandan, karena monyet gedenya sak sapi, namanya gorila. Makanya sampai nanam jagung aja musuhan sama monyet, padahal monyetnya baru namanya beruk. Beruk, orang sini bilang beruk. Ayo kan beruk kan? Beruk mana kau nih kamu? Oh beruk, dia beruk. Siamang, bute, itu kan ada itu. Dirut, dirut itu kan ada. Dirut jangan nangis, Bapak engkau berjalan, jalan di kalangan cakal endung muda. Loh, itu makanya teman, masya Allah, jadi orang Indonesia itu nikmatnya luar biasa. Apa yang kita nggak punya? Makanya kalau gelombang krisis kedua dunia, jawabannya adalah Indonesia. Krisis kedua dunia, krisis energi, krisis pangan, dan krisis krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Berbicara pangan, makanan kita berbagai dinamikanya, dari porang sampai gadung, sampai nasi, sampai tales, sampai suwek, sampai gembili ada semua, jagung ada ya. Makanan apa saja ada, air kita melimpah, energi tinggal pilih. Butuh energi angin, kita pantai terpanjang dunia. Butuh energi matahari, kita punya 3 waktu. Butuh energi panas bumi, kita negeri cincin api. Dinamika kita paling banyak. Dalam krisis kedua, bangsa kita adalah bangsa yang paling selamat dari krisis itu. Walaupun kita pesek-pesek, kita diberi tempat terindah oleh Allah di muka bumi. Maka bangga jadi orang Indonesia. Baru dengar apa Borobudur karya Nabi Sulaiman, senengnya. Oh ada Nabi, itu karya Balitung, bukan karya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dari Sleman, senengnya.
seolah-olah kita ini bangsa yang tidak pernah bisa kuat kalau tidak dengan bangsa yang lain. Kita kuat yang kecil-kecil, pinter-pinter. Yang lain bisa bangun piramid, kita bisa bangun Borobudur. Yang lain punya apa, kita juga punya. Makanya teman-teman PKP, kuatkan diri kita, jangan pernah galau dengan apapun. Lah itu manusia. Cuman manusia itu kelemahannya satu, apa? Pulang mati, manusia itu bagaimanapun juga sudah dijanji oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini mau pulang kemana? Ya ke kampung halaman, di sana, di surga, di sana ketemu surga atau ketemu neraka, pokoknya yang penting kita mesti pulang. Kalau sudah waktunya pulang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, untuk memberikan bekal pulang, kasih kabar pulang bahwa besok kamu tuh pulang kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah selalu ngirim nabi dan rasul untuk kasih kabar, ente pulang, kamu pulang. Nabi tertua, Nabi Adam, nggak usah diajari pulang, Nabi Adam itu masih dari kampung halaman. Sampeyan bapak-bapaknya nggak usah diajari tentang kampung halaman karena masih dari sana. Tapi buyutnya sudah nggak ngerti, maka sekali-sekali buyutnya diceritani, diajak pulang. Nanti canggahnya nggak tahu, warengnya sudah nggak tahu, warengnya perasaannya sudah murni jadi orang Semende, padahal aslinya masih orang Jawa. Lah dulu juga sama, Nabi Adam masih tahu kembali ke surga, Qabil sudah nggak tahu, Qabil udah nggak ngerti. Maka kemudian Qabil udah ngelawan. Begitu juga selanjutnya, manusia sudah mulai lupa. Dikirim Nabi Idris, lupa. Generasi berikutnya mengaku jadi Tuhan, Namrud. Maka kemudian Allah ngirim Nabi Ibrahim terus gitu, sampai akhirnya manusia hanya diingatkan. Dah, yang teringat, yang mengingatkan terakhir kali adalah Nabi Muhammad. Ini yang terakhir ngingetin. Setelah itu udah nggak ada lagi yang langsung dipanggil Allah untuk ngingetin. Muhammad, ingetin mereka itu besok pulang, kembali kepadaku. Kalau sudah waktunya kembali, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lah, Nabi ini diutus untuk ngingetin. Cuman Nabi ini bukan orang Sumatera, Nabi ini orang Arab di sana. Nabi juga bukan tahun 2020, Nabi itu tahun 600, tidak di sini dan bukan orang sini. Makanya yang ketemu Nabi bukan orang Palembang. Jadi akhirnya yang menerima kabar pertama kali pelajaran Nabi itu bukan orang Palembang, tapi orang Arab. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Bilal. Itu makanya mereka ini yang ketemu Nabi, orang sini belum ketemu. Makanya kabar tentang manusia yang kembali ke langit itu di Arab sana yang ketemu, namanya sahabat. Makanya orang Arab yang ketemu Nabi namanya sahabat, karena sahabat itu orang Arab maka namanya Abu Bakar. Maka nggak ada sahabat namanya Joni, nggak ada. Itu namanya apa, Paidi, nggak ada. Apalagi Wali Mukidi, nggak ada. Ya kabarnya di sana, kasih Quran, hidup bersama sahabat, mengajarkan, ya sahabatku ini loh. Akhirnya sahabat bilang, aku tuh diperintah Nabi begini, aku itu begini. Diajari Nabi pelan-pelan, diajak hidup serumah, diajari, diulang. Ini namanya sahabat. Kabar itu masih di sana. Terus ada orang pengen belajar kepada Nabi. Kebetulan karena Nabi ini manusia, Nabi meninggal, akhirnya nggak ketemu sama Nabi, ketemunya sahabat. Nah, orang yang dapat kabar dari sahabat tidak ketemu langsung dari Nabi namanya tabi'in. Nah, orang yang terus kemudian tabi'in ini diajari gini loh sama sahabat. Dulu aku disuruh Nabi begini, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada. Terus aku pernah dilarang oleh Nabi begini, nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkada. Aku dilarang Nabi seperti ini. Terus aku pernah bersama Nabi dulu ya tabiin. Gimana? Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bareng Nabi menjalankan. Terus ceritanya gimana lagi?
aku pernah lihat Nabi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah terus kamu, aku pernah denger tok, sami itu. Lah ini aku dapat kabar, akhbarona. Loh makanya itu hadis. Nah tiba-tiba kemudian lama-lama namanya manusia, sahabat ini juga meninggal. Akhirnya ada yang pengen dapat kabar, datang ke tempat tabi'in. Nah orang yang dapat kabar dari tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu orang pengen dapat kabar lagi, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in sampai akhirnya terus dapat kabar dapat kabar ini sampai akhirnya yang dapat kabar itu Kiai Makbul, ya kan, dapat kabar Kiai Makbul. Terus akhirnya kabarnya Kiai Makbul dikabarkan kepada Kiai Mu'arif, dikabarkan kepada Kiai Makmun. Ini kabarkan. Lah kalau ini terus namanya apa coba? Kayak misalnya Gus Makmun, Gus Mu'arif itu namanya apa? Lah ya sudah tabi'ut. Mau aja kok ini udah dapat kabar. Sudah umum aja ini sudah dapat kabar. Nah itu loh. Ini dapat kabar dari Lirboyo, sama itu dari Blok Agung, Lirboyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat, mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak, beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Kiai Abdul Wahid dari mana? Dari Kiai Abdul Halim di Boyolali karena mondok. Kiai Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban, mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo, karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dapat kabar dari mana? Dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo kok dapat kabar dari mana? Dari Sunan Bonang karena mondok situ. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel di Surabaya. Mbah Ngampel dapat kabar dari mana? Mondok tempatnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dapat kabar dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad Pase di mana mondoknya kok dapat kabar? Di tempat Sayyid Ahmad Jalaluddin Campang. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat kabar dari mana? Karena mondok di tempatnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik dapat kabar dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat dari mana? Dari pondoknya Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam dari mana? Dari pondoknya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Mondok tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Ada Asegaf, ada Al-Atlos, ada Syakron dari situ. Nah Sayyid Ubaidillah dapat kabar dari mana? Dari bapaknya diajari, namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kenapa disebut Muhajir? Karena hijrah menghindari konflik Banu Hashim sama Bani Umayyah karena perang berebut kekuasaan. Sayyid Ahmad Al-Muhajir dapat dari mana mondoknya? Dapat dari Sayyid Isa An-Naqib. Sayyid Isa dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang hidupnya paling susah karena konflik politik sampai akhirnya membuat sholawat yang kita baca setiap hari, wa asdilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Nah ini dulu dapat kabar dari mana? Di tempat bapaknya diajari, namanya Sayyid siapa? Sayyid jadi Sayyid Ja'far Shadiq dikabari Sayyid Bakir. Sayyid Muhammad Bakir diajari sama bapaknya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ini diajarkan tentang siratal mustaqim, juga diajarkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah orang-orang yang sudah kita belajar kepada beliau mati ninggal. Lah orang Islam kalau meninggal disuruh kuburannya disuruh
ngubur, suruh nengok, fazuruha, di situ suruh doakan. Nah berhubung yang doakan banyak nggak bisa sendiri-sendiri, maka doa bersama namanya setahun sekali khol. Karena kita punya gurunya meninggal ziarah dan khol. Makanya yang tidak punya guru dan tidak ziarah ya tidak khol, karena gurunya langsung Quran sunnah. Tok lu apitane. Jadi kholnya ya di perpustakaan. Wong nggak ada guru, jadi sampean nggak usah heran. Saya tidak khol, ya nggak apa-apa. Wong kamu nggak punya guru. Ya, gurumu itu nggak mati. Oh gurumu kertas. Syekhul Googling nggak mati. Nah itu bedanya, makanya kita khol. Akhirnya dengan kita khol, kita tahu urut-urutannya. Oh ternyata zamannya Mbah bener kok Mbah sampean? Zamannya Gus Makmun, ini sudah zaman sinetron, zaman handphone. Zamannya Pak Makbul, zamannya Gus Marif ya sik padha iki ngene. Lah zamannya Pak Makbul beda. Sing didepi niku sinten? Orang-orang hebat zaman spiritual, maka Mbah Makbul kondang dengan kemampuan spiritualnya. Sami karena Mbah Makbul belajar dengan Mbah Khotib curah kates, orang alim yang ahli tirakat. Sampean didoni langsung gudiken sama Mbah Khotib. Eranya belajar gitu, ya eranya sama. Iku lah Mbah Khotib belajar teng Bendo, Pondok Bendo Kediri zaman Mbah Muhajir wis sami isine ngeten niku. Wong zamane beda. Makanya kiai-kiai itu tidak pernah menolak zaman gurunya seperti apa, enggak langsung itu musyrik, itu bid'ah. Kenapa? Sanad ilmunya mengajarkan bahwa ada era yang berbeda, ada ilmu yang berbeda. Lah yang nggak punya guru nggak ngerti zamannya, opo musyrik. Suwe-suwe kok lambene musyrik dhewe. Lah gitu lah, ini kesadaran waktu, kesadaran tempat, kesadaran zaman, kesadaran makan. Ya niku. Lha makane kita dulu zaman niku lah. Di daerahnya Mbah Kholil Bangkalan. Terus tadi sampai kula sebut niku wau munggah ana zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo ya zamannya bagaimana Islam baru masuk. Makanya zamannya zaman wali. Loh kok iso zaman wali? Lah ini kadang orang sing takok. Islam masuk ke Afrika oleh panglima perang, Islam masuk ke Eropa oleh panglima perang. Kenapa yang masuk ke Indonesia kok wali? Lah iki ana sing takok. Banyak wali tidak, lah kowe iki ora turunan wali, dadi wis ngerti nek kowe kira bakal paham. Wong munggahmu iku Google. Itu wali. Nah, kenapa wali? Karena Indonesia sebelum Islam masuk agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu namanya Brahmana, kasta tertinggi yang sudah tidak takut apapun. Kasta di bawahnya kesatria, para raja, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra, kastanya pedagang sama petani. Sekaya apapun saudagar dan petani, kastanya Sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Maka kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bertolak belakang secara ilmiah, karena pedagang tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta di bawahnya kasta paria, pengemis. Apalagi di bawahnya ada kasta kucah, copet, tukang ngentit. Makanya kalau ada yang ngentit bansos itu kucah. Nah kasta kucah di bawahnya ada Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan takut lari, tutupi motone. Di bawah itu ada kasta yang paling jelek namanya Candala, begal, tapi kalau konangan berani menunjukkan mukanya. Itu kalau mati reinkarnasi dari tikus. Nah inilah makanya Islam tidak bisa diajarkan oleh saudagar. Makanya pergerakan saudagar tidak mampu menembus Nusantara. Akhirnya yang datang para wali inilah yang sederajat dengan Brahmana, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah terus ada yang nanya, referensinya mana? Buktinya mana wali bekerja? Wali kok takokno referensine? Wali itu kalau bekerja tidak pakai apa-apa, orang nganggo buku. Karena wali itu kalau kerja langsung online. Download langsung sana di filenya Allah. Namanya Lauhil Mahfuz. Kan Allah sudah melihatkan kita punya file, punya cloud di langit sana. Yang itu orang Yahudi Nasrani menyebut dengan nama Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Nah jangan di download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi langsung download. Makanya
makanya kalau download biasanya 10 tahun gini, 15 tahun download. Makanya kita enak karena punya wali, wifi-nya gede. Makanya kalau kita kirim doa, kirim apa, nggak punya wifi, kita pakai wifi-nya wali ila hadratin nabiyil mustofa. Sama seperti kita kirim gambar, nggak punya wifi, cari wifi gratisan ke warung.co.id, sama aja. Nah kalau nyawa, Allahumma ja'al wa awsil sababa maqalatu ila ruhi bi barokati ruhi. Loh niku bisa biasa namanya tawassul. Makanya enak kalau kita pakai wifi-nya wali. Karena apa? Wali itu wifi-nya gede, karena downloadnya lama. Syekh Abdul Qadir download selama tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Nah itu